بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القراءة عند الإعداديين. Baik, kita melangsungkan barakallahu fikum membaca syarah hadits Ar-Ru'ya As-Salihah, adab yang terkait dengan ar-ru'ya, yaitu bermimpi. Qala rahimahullahu ta'ala, akhbarana sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi anna ar-ru'ya as-salihata min Allah, ay as-salimah min takhlit asy-syaitan wa tashwisihi. Kata beliau rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan di dalam hadis ini bahwa mimpi yang baik itu dari Allah Azza wa Jalla. Artinya mimpi yang selamat dari campur tangan setan dan gangguan-gangguan setan. Wadzalika, yang demikian itu kata beliau, ru'ya salihah min Allah, li'anna al-insana idza nama, karena seseorang apabila tidur, kharajat ruhuhu, ruhnya keluar. Li'anna al-insan idza nama kharajat ruhuhu wa hasala laha ba'du tajarrud alladhi tatahayya'u bihi likathirin minal umulumi wal ma'arif. Dan terjadi pada ruh itu ba'du tajarrud, sebagian bentuk kekosongan yang ruh itu bersiap untuk menerima ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan. Wa talattafat ma'a ma yulhimuhallahu, dan hati itu akan menjadi tentram, menjadi lembut bersama apa yang diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yulqihi ilaiha al-malaku fi manamiha, dan apa yang diletakkan oleh malaikat di saat tidurnya. Fatanabbaha wa qad tajallat laha umurun kanat qabla dzalika majhula, sehingga ruh itu berjaga-jaga, fatatanabbah wa qad tajallat, bahkan telah terang jelas perkara-perkara yang sebelumnya itu majhulah, tidak diketahui. Karena ruh keluar dari jasad, maka ruh itu punya kesiapan. Terkadang ba'du tajarrud, kekosongan atau kesiapan untuk menerima banyak ilmu dan pengetahuan-pengetahuan.
Kata beliau, au dzakarat umuran qad ghafalat anha. Atau ruh itu mengingat perkara-perkara yang sebelumnya terlupakan, terlalaikan, barakallahu fikum. Au tanabbahat li ahwalin yanfa'uha ma'rifatuha awil amalu biha. Atau tanabbahat, ruh itu terjaga, ya, tanabbah terhadap kondisi-kondisi di mana mengetahui dan mengenali kondisi tersebut atau berbuat dengannya, beramal padanya, itu akan mendatangkan yanfa'uha, manfaat. Ruh itu ya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tanbih, kesiapan, barakallahu fikum, berjaga-jaga. Au hadirat madarra diniyah au dunyawiyah. Bahkan ruh itu benar-benar menjaga, terpelihara, mewanti-wanti dari kemudaratan yang bersifat agama atau dunia. Lam takun laha ala bal, yang sebelumnya itu enggak terfikir, tapi setelah dia bermimpi baru, barakallahu fikum, ya, terlihat madaratnya terhadap agama dan terhadap dunianya. Ini mimpi yang soleh. Au itta'adhat wa raghabat wa rahabat an a'malin qad talabbasat biha. Kata beliau, atau dia, ruh tersebut, teringatkan, wa raghabat wa rahabat, berharap, kemudian takut, khawatir atas amalan-amalan qad talabbasat biha. Terkadang, barakallahu fikum, amalan-amalan itu masih tersamarkan, barakallahu fikum. Au hiya bisadadin dzalik, atau dia sedang melakukan amalan itu, ternyata dalam mimpi itu ini bahaya, membahayakan dunia, membahayakan agamamu, barakallahu fikum. Au tanabbahat li ba'dil a'yan al-juz'iyyah li idkhaliha fil ahkam syar'iyyah. Atau ruh itu tanabbahat, terjaga terhadap sebagian a'yan, perkara-perkara yang juz'iyah, ya, yang terjadi, barakallahu fikum, juz'u, untuk kemudian memasukkannya ke dalam hukum-hukum syariat. Bisa lewat mimpi, tetapi mimpi as-salihah, dia tidak tahu ini perkara ranting ini masuknya ke dalam apa dari agama atau hukum mana dari agama. Ternyata lewat mimpi as-salihah, ru'ya salihah itu ada jawabannya. Barakallahu fikum. Kata beliau, fa kullu hadhil umur alamatun 'ala ru'ya salihah. Dia ingat, sebelumnya lalai. Dia mengerti doror, bahaya terhadap agama dan, barakallahu fikum, dunianya yang sebelumnya tidak terpikir, tidak masuk di benak, barakallahu, ini akan membahayakan. Tapi melalui mimpi ar-ru'ya salihah, ya, nampak, barakallahu fikum, doror yang di belakangnya. Kata beliau, semuanya ini adalah tanda mimpi yang baik. Alamatun ala ru'ya salihah allati hiya juz'un min 46 juz'an minan nubuwah,
mimpi yang salih ini adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Mimpi as-salihah. Wa ma kana minan nubuwati fahuwa la yakdzib. Kalau itu juzuk dari kenabian, ya, maka tidak akan berdusta. Barakallahu fikum. Termasuk dari pemberitahuan dan turunnya wahyu dari Allah Azza wa Jalla melalui ru'ya salihah. Ru'ya mimpi yang baik para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mendapatkan ru'ya salihah, berarti ini juzuk, bagian dari 46 an-nubuwah kenabian. Barakallahu fikum. Kata beliau, fanzur ila ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala. Coba Anda perhatikan, Anda lihat, Anda teliti, Anda kaji mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam firman Allah. Yurikahumullahu fi manamika qalila. Ingat wahai Rasul Allah, di saat Allah memperlihatkan mereka di hadapanmu, yurikahumullah. Ingat, di saat Allah memperlihatkan di hadapanmu mereka fi manamik, ketika engkau tidur. Maksudnya mimpi. Qalilan. Di saat Allah memperlihatkan mereka di hadapanmu dalam mimpi, bahwa mereka adalah qalil, musuh itu sedikit. Walau arakahum katsira. Kalau Allah Azza wa Jalla memperlihatkan mereka kepadamu dalam jumlah besar, katsira, la fashiltum. Niscaya kalian akan gentar. Ya. Wala tanaza'tum fil amri. Kalian akan berdebat. Mau berangkat atau tidak? Tidak usah. Karena yang diperlihatkan di dalam mimpi Nabi alaihi salatu ternyata banyak pasukannya. Barakallahu fikum. Niscaya wala tanaza'tum fil amr. Kalian akan berbantahan. Barakallahu fikum, berkhilaf dalam perkara. Ada yang mau maju, ada yang mengatakan tidak. Ini gambaran wala tanaza'tum fil amr. Walakinallaha sallama. Akan tetapi dia Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkanmu dengan memperlihatkan mimpi yang menguntungkan, memperlihatkan jumlah pasukan musuh itu qalila, sedikit. Karena kalau diperlihatkan banyak, dua kemungkinan. Dua akan terjadi. Satu, kalian akan gentar melihat itu. Ini belum berperang loh, tapi sudah diperlihatkan di dalam mimpi di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, musuh itu banyak. Misalkan, la fashiltum, kalian akan gagal, kalian akan gentar, kalian akan dirundung oleh ketakutan. Kedua, wala tanaza'tum fil amri. Niscaya kalian akan berbantahan, kalian akan berselisih, kata Allah Azza wa Jalla. Mau berangkat atau tidak? Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Innahu alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang terdapat di dalam dada. Kam hasala biha
min manafi'a wandafa'a min madarin. Betapa banyak terwujud, terhasil manfaat-manfaat melalui mimpi tersebut. Wandafa'a min madarin, dan tertolak dan tertahan dari madar, malapetaka. Ya, di saat Allah memperlihatkan dalam mimpi Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, musuh itu sedikit. Barakallahu fikum. Ini satu. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Sungguh telah benar Allah Azza wa Jalla, ya sadaqallah, telah membenarkan, Allah Azza wa Jalla telah membenarkan Rasulnya alaihi salatu wassalam ar-ru'ya bil haqqi, dengan mimpi yang benar. Apa bentuk mimpinya? La tadkhulannal masjidal haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Allah benar-benar telah memberikan melalui mimpi sebuah janjinya. Barakallahu fikum. Apa janjinya? Bahwa kalian akan benar-benar memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam kondisi aman, aminin, dalam kondisi kalian muhalliqin, menggundur kepala, muhalliqin, wa muqassirin, atau memendekkan rambut. La takhafun, kalian tidak takut, kalian tidak gentar. Fa'alima ma lam ta'lamu, Dia Allah Maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan itu semua sebagai sebuah kemenangan yang dekat. Mimpi Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat kemudian barakallahu fikum munculnya perjanjian Hudaybiyah, tidak boleh masuk. Ya, sudah ada di situ. Barakallahu fikum. Tinggal mereka untuk kemudian menunaikan ibadah haji. Ternyata tidak boleh melaksanakan haji tahun ini. Subhanallah. Bagaimana kecewanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in menghadapi kondisi seperti itu. Barakallahu fikum. Sampai kemudian di antara isi perjanjian itu, ya, kalau ada orang Islam lari ke kota Mekah, tidak boleh dikembalikan. Tapi kalau ada orang Mekah lari ke kota Madinah, barakallahu fikum, masuk ke dalam agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian, harus dikembalikan. Umar dengan gagah beraninya, barakallahu fikum, mengatakan kepada Abu Bakar, kita ini kuat, mampu. Ya, barakallahu fikum, mampu. Tapi jawaban Abu Bakar tidak memberikan kepuasan kepada Umar. Sampai pada akhirnya Umar lega menerima, balik ke kota Madinah. Belum berakhir perjanjian yang tertulis, sudah ada peristiwa. Ya, kalau orang Madinah masuk Islam kembali kufur, kayaknya ya di awal itu tidak akan terjadi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak apa-apa, tulis.
Tapi kalau orang barakallahu fikum Mekah ke Madinah